Dengarkan ini baik-baik. Engkau tidak sedang membaca naskah biasa. Engkau sedang menerima panggilan terakhir dari sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih dalam dari kata-kata, dan lebih kuat dari segala kekuatan yang pernah engkau kenal. Ini bukan pesan untuk semua orang. Ini bukan motivasi instan yang bisa kau telan mentah. Ini adalah peringatan rahasia dari langit yang telah lama memperhatikanmu. Yang tahu betapa seringnya engkau hampir menyerah, tetapi tetap berdiri. Yang tahu betapa sunyinya engkau berjalan tanpa tepuk tangan, tanpa pelukan, tanpa satu pun yang tahu apa yang kau korbankan demi bertahan. Hari ini, 31 Desember 2025 adalah hari yang sangat sakral. Bukan karena ia akhir tahun, tetapi karena ia adalah batas terakhir antara hidup lama yang membuatmu merasa kecil dan hidup baru yang sedang menantimu dengan mahkota yang telah dipersiapkan sejak engkau lahir. Pintu itu ada, pintu itu nyata. Pintu kekayaan terakhir tidak selalu terbuka. Dan jika engkau menganggap ini hanya sekadar kalimat indah, maka engkau telah melewatkan sesuatu yang tidak akan kembali lagi untuk waktu yang sangat lama. Bayangkan ini, di balik lapisan realita yang kau lihat setiap hari ada lorong tak terlihat yang hanya terbuka sekali. Lorong ini bukan untuk mereka yang menunda, bukan untuk mereka yang masih ragu apakah hidup mereka pantas berubah. Lorong ini hanya dibuka untuk jiwa yang berkata, "Indi, aku tidak mau mengulang penderitaan yang sama tahun depan." Apakah engkau merasa hidupmu berat tahun ini? Itu bukan hukuman, itu adalah panggilan tersembunyi dari semesta yang ingin melihat apakah engkau cukup kuat untuk menerima tanggung jawab menjadi raja di realitasmu sendiri. Karena bukan uang yang membuatmu jadi raja, tetapi kesadaran bahwa Tuhan sedang menata ulang seluruh medan di sekitarmu demi menjadikan engkau simbol dari keajaibannya. Engkau tidak diminta sempurna. Engkau hanya diminta jujur. Jujur bahwa engkau lelah hidup dari sisa-sisa. Jujur bahwa engkau tidak ingin hanya menjadi saksi bagi keberhasilan orang lain. Jujur bahwa engkau ingin berdiri dan kali ini tidak hanya bertahan tapi menang. Tahun depan bisa menjadi fotokopi dari luka tahun ini, atau bisa menjadi awal dari kerajaanmu. Perbedaannya hanya satu. Apakah hari ini engkau berani percaya? Percaya bahwa pintu ini untukmu. Percaya bahwa rezeki besar itu bukan kebetulan, melainkan panggilan yang sedang mengetuk hatimu untuk terakhir kali tahun ini. Dan jika engkau membiarkan dirimu percaya, maka sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akan bergerak pelan tapi pasti. Menggeser alur hidupmu ke arah yang selama ini hanya bisa kau bayangkan dalam doa yang tak pernah terdengar. Karena tidak ada yang sia-sia bagi jiwa yang percaya. Setiap air mata, setiap kehilangan, setiap kekecewaan yang engkau telan diam-diam, semua itu ditukar menjadi kekuatan yang membentuk engkau menjadi satu-satunya versi dirimu yang layak menerima limpahan sebesar ini. Tapi ingat, pintu ini tidak akan selalu terbuka. Dan bukan karena Tuhan kejam, tapi karena semesta hanya menawar satu kali kepada jiwa yang sedang siap. Jika engkau menolak, ia tidak akan mengetuk lagi. Tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar pancaran suara ini terus mengaliri hari-harimu. Dan tinggalkan komentar angka 77 sebagai tanda bahwa engkau bukan lagi hanya penonton tetapi pewaris, sebab hari ini bukan hanya hari terakhir di kalender. Ini adalah awal dari takhta yang telah disiapkan khusus untukmu, jiwa yang berani percaya. Bagian 1. Pintu kekayaan terakhir tidak terbuka setiap hari. Ada sesuatu yang tidak tertulis di kalender. Sesuatu yang tidak diumumkan oleh dunia, tidak diberitakan oleh media, dan tidak dibagikan oleh algoritma. Hari ini, 31 Desember 2025 ini adalah hari di mana gerbang tak terlihat itu terbuka, tapi tidak semua orang akan menyadarinya. Karena gerbang ini tidak berkilau, tidak bersuara, dan tidak disambut oleh kembang api. Ia hanya terasa.
oleh hati yang cukup sunyi untuk mendengar bisikan semesta. Gerbang ini bukan tempat engkau mengetuk, ia tempat engkau ditunggu. Sudah lama sekali semesta bersiap, menyusun setiap momen, mengatur arah angin, menata ulang jalur hidupmu. Semata-mata untuk satu hal, mengundangmu masuk ke dalam frekuensi kekayaan yang tidak lagi ditunda. Tapi hanya hari ini, bukan besok, bukan nanti malam, bukan saat engkau merasa siap, karena gerbang ini tidak membuka diri untuk mereka yang menunggu kepastian. Ia hanya membuka diri bagi yang berjalan sekalipun pijakan belum kelihatan. Pintu kekayaan terakhir bukan tentang keberuntungan. Bukan tentang siapa yang sudah punya banyak modal. Bukan tentang siapa yang paling cerdas merancang strategi. Ini tentang siapa yang paling berani percaya bahwa dirinya layak menerima sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Karena semesta tahu, sulit mempercayai sesuatu yang belum ada wujudnya. Sulit meyakini ada emas di bawah tanah saat yang terlihat hanya lumpur dan batu. Sulit membayangkan tahun depan akan megah ketika tahun ini penuh air mata dan kekecewaan. Tapi justru karena sulit maka pintu ini sangat sakral. Karena tidak semua orang akan masuk. Tidak semua orang akan memilih percaya saat hidup belum memberi bukti. Dan justru disitulah rahasia kekuatan itu. Kekayaan tidak datang karena engkau sudah kaya. Ia datang karena engkau berani menggetarkan semesta dengan satu keputusan. Aku akan berhenti hidup dalam sisa-sisa. Aku akan hidup dari pusat limpahan jiwa terpilih. Pintu ini tidak seperti pintu biasa. Ia tidak punya pegangan. Ia tidak berbunyi ketika terbuka. Ia hanya terasa oleh hati yang sudah terlalu letih hidup dalam rasa cukup yang dipaksakan. Ia hanya menyala di hadapan orang yang berkata dalam diam, "Tahun depan, aku akan berbeda. Tahun depan, aku akan ditinggikan." Jika engkau bisa mengucapkan itu dalam batinmu hari ini, maka engkau sudah berada di ambang pintu itu. Tapi jika engkau ragu, jika engkau menunggu sinyal lebih meyakinkan, maka pintu ini akan perlahan kembali menjadi dinding. Dinding tak terlihat yang memisahkan engkau dari realitas yang seharusnya bisa engkau miliki. Karena pintu ini tidak selalu terbuka, ia tidak punya engsel waktu. Ia dibuka oleh keputusan dan ditutup oleh penundaan. Engkau tidak bisa masuk pintu ini sambil berkata, "Nanti kalau aku tidak sibuk," atau "kalau aku sudah tenang," atau "kalau aku sudah yakin." Karena pintu ini bukan soal yakin, ia soal tunduk. Tunduk pada panggilan yang terasa terlalu besar untuk logikamu. Tunduk pada kemungkinan bahwa hidupmu memang sedang dijadikan contoh oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa mereka yang bertahan dalam sunyi akan dijadikan lambang kemegahan. Jangan menunggu siap, karena kekayaan tidak diberikan kepada yang siap, tapi kepada yang setia mendengarkan panggilan batinnya meski seluruh dunia mengoloknya. Hari ini, gerbang itu terbuka. Dan engkau tidak perlu melakukan ribuan hal rumit untuk masuk. Engkau hanya perlu satu keputusan sederhana, berhenti hidup dari rasa takut. Karena setiap ketakutan yang engkau pelihara adalah penghalang yang membuat pintu ini tampak buram. Tapi begitu engkau menyerahkannya, begitu engkau berkata, "Aku siap." Meski aku belum sempurna, pintu itu akan menyambutmu dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan setelah engkau masuk, engkau tidak akan pernah sama lagi. Bukan karena semua akan langsung berubah dalam semalam, tapi karena arah hidupmu telah berpindah jalur menuju takdir finansial yang selama ini hanya menjadi harapan dan kini menjadi kenyataan yang tidak bisa dibendung. Ingatlah ini, tidak semua orang akan mengerti mengapa engkau berubah. Tidak semua orang akan percaya bahwa engkau dipanggil, tapi itu bukan urusanmu. Urusanmu hanya satu, masuk hari ini, sebelum pintu itu kembali hilang dari pandangan. Bagian 2. Siapa yang percaya akan melihat keajaiban langit. Jiwa terpilih. Dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak akan pernah engkau lihat, sampai engkau berani percaya lebih dulu. Ada gerbang yang tidak akan pernah terbuka bagi mereka yang berkata,
Tunjukkan dulu padaku keajaibannya, baru aku akan melangkah. Karena semesta tidak menaruh keajaiban di tempat yang terang. Ia menyembunyikannya di balik kabut. Ia menggulungnya dalam teka-teki. Ia melapisinya dengan ketidakpastian, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memurnikan niatmu. Engkau tidak akan pernah melihat apa yang sedang menantimu jika engkau masih menunggu dunia memberikan jaminan. Karena langit hanya menurunkan hadiah besar kepada mereka yang percaya bahkan saat tidak ada alasan untuk percaya. Hari ini 31 Desember adalah hari yang dilingkari oleh langit sendiri dengan tinta yang tidak bisa dihapus waktu. Ia bukan sekadar transisi dari satu tahun ke tahun lain lagi ya. Ia adalah transisi dari siapa engkau pikir dirimu menuju siapa sebenarnya engkau telah ditakdirkan sejak awal dunia dibentuk. Tapi gerakan itu tidak dimulai dari bukti. Ia dimulai dari iman. Iman yang hidup, yang hangat, yang tidak masuk akal namun terasa benar sampai ke sumsum jiwa. Dan siapa yang percaya hari ini meski semua di sekelilingnya masih gelap, akan menjadi saksi dari hal-hal yang akan membuat orang lain terdiam. Karena keajaiban tidak butuh penonton. Ia hanya butuh satu orang yang cukup gila untuk berkata, "Aku tidak akan hidup dengan cara lama. Aku tidak akan menunggu. Aku akan percaya." Hari ini, keajaiban adalah wilayah yang tidak bisa dikendalikan manusia. Ia menari bebas di antara waktu dan doa. Ia menjelma dari hal yang paling tidak masuk akal, dari kekurangan yang berubah menjadi kelimpahan, dari sakit hati yang melahirkan gerbang baru, dari keterbatasan yang tiba-tiba diloncati oleh peluang luar nalar. Dan engkau akan melihat itu semua, bukan karena engkau kuat, bukan karena engkau pantas di mata dunia, tapi karena hari ini engkau berani percaya. Jangan tertipu oleh kenyataan yang sedang engkau lihat. Apa yang terlihat bukan akhir dari kisahmu. Apa yang terlihat hanyalah panggung diam sebelum tirai keajaiban dibuka oleh keberanianmu sendiri. Engkau mungkin tidak punya cukup uang hari ini, tapi engkau punya sesuatu yang lebih langka. Engkau punya keyakinan. Dan jika keyakinan itu engkau hidupkan hari ini, jika engkau genggam dan ucapkan dalam diam, tahun depan hidupku akan berubah. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku tahu Tuhan sedang bekerja, maka engkau sudah menyalakan mercusuar yang akan membimbing keajaiban mendatangimu. Banyak yang menertawakan, banyak yang mengira ini omong kosong, tapi tidak masalah. Karena keajaiban tidak datang untuk mereka yang mencibir. Ia datang untuk mereka yang menundukkan kepala, yang berkata dalam doa, "Ya Tuhan, jika pintumu sedang terbuka hari ini, izinkan aku masuk, meski aku masih takut." Dan doamu yang demikian itu telah mengguncang langit lebih dari 1000 retorika indah. Engkau mungkin tidak sadar, tetapi ada malaikat yang sedang berdiri di dekatmu, mengangguk pelan, karena keputusanmu hari ini mengubah seluruh aliran nasibmu. Engkau mungkin hanya menonton video ini dengan rasa ingin tahu. Tapi di balik layar yang engkau genggam, ada dimensi lain yang sedang mencatat bahwa engkau percaya. Dan itu cukup, karena satu jiwa yang percaya di hari terakhir ini akan mengalami tahun baru yang tidak bisa dijelaskan. Ia akan berjalan di antara orang-orang yang meraba arah, tapi langkahnya akan diterangi oleh sesuatu yang tidak berasal dari bumi. Ia akan menemukan bahwa doanya selama ini bukan diabaikan tapi dikumpulkan dan sekarang mulai diturunkan seperti hujan emas yang turun setelah musim kekeringan panjang. Dan semua itu dimulai dari keberanian kecil yang kau ambil detik ini. Percaya sebelum engkau melihatnya. Bagian 3. Hidupmu akan diangkat seperti raja. Tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupmu yang sia-sia. Tidak ada luka yang terbuang percuma. Tidak ada penantian yang kosong. Tidak ada penderitaan yang tidak tercatat. Setiap air mata yang jatuh diam-diam,
yang engkau usap saat dunia sedang tidur adalah bagian dari narasi agung yang sedang ditulis oleh tangan semesta untuk satu alasan yang lebih besar daripada yang bisa engkau bayangkan. Engkau sedang disiapkan untuk tahta. Jiwa terpilih. Engkau tidak dilahirkan untuk hidup dalam keraguan selamanya. Engkau tidak diciptakan untuk terus bertanya kenapa rezeki selalu menjauh. Kenapa keberuntungan selalu datang pada orang lain? Kenapa engkau merasa seperti penonton dalam panggung besar kehidupan? Engkau tidak salah. Engkau hanya sedang disembunyikan. Seperti benih yang ditanam dalam tanah tidak untuk dilupakan tapi untuk diberi waktu, agar akarnya kuat, agar batangnya tidak rapuh, agar kelak ketika ia muncul ke permukaan ia akan berdiri lebih kokoh dari yang lain. Dan hari ini 31 Desember 2025 adalah momen ketika benih itu pecah. Ketika bumi tidak bisa lagi menahanmu di dalam, ketika langit mulai mengangkatmu ke permukaan, bukan sekadar sebagai seseorang tetapi sebagai raja dari realitasmu sendiri. Hidup seperti raja bukan soal tahta emas atau istana megah. Hidup seperti raja berarti engkau hidup dengan arah. Engkau tidak lagi dijatuhkan oleh ketidakpastian. Engkau tidak lagi meminta-minta pengakuan. Engkau berdiri dengan tenang. Karena engkau tahu semesta telah berpihak padamu. Apa yang dulunya mustahil perlahan mulai mendekat. Apa yang dulunya terasa jauh mulai hadir dalam bentuk yang tak terduga. Orang-orang mulai melihat ada cahaya yang berubah di wajahmu. Bukan karena riasan, tapi karena ruhmu mulai menyala kembali. Engkau mulai menjadi pusat dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Peluang datang seolah engkau menariknya dengan medan tak kasat mata. Orang-orang mulai ingin mendekat, bukan karena engkau memohon, tapi karena mereka merasakan bahwa hidupmu sedang dipenuhi oleh sesuatu yang langka. Energi yang ditanam langsung oleh Tuhan. Dan saat itu terjadi, engkau tidak lagi bertanya kenapa hidupku dulu begitu sulit. Karena jawabannya akan menjadi sangat jelas. Engkau sedang dipersiapkan untuk posisi tinggi. Tuhan tidak pernah meletakkan tangannya pada hidup yang setengah-setengah. Jika Ia memilihmu untuk diangkat, maka Ia akan menguliti setiap lapisan egomu. Ia akan mengoyak kenyamanan palsu. Ia akan mengguncang dunia kecil yang kau bangun sendiri, bukan karena Ia benci padamu, tapi karena Ia ingin mengosongkan wadah lamamu agar dapat diisi dengan kelimpahan yang tidak akan pecah ketika diterima. Dan engkau sudah melewati proses itu. Lihat ke belakang, lihat semua luka yang telah mengajarkanmu untuk berdiri. Lihat semua kegagalan yang memaksa engkau menjadi cerdas dalam keheningan. Lihat semua malam tanpa tidur yang membuatmu lebih peka terhadap arah cahaya. Itu bukan kebetulan, itu bukan kegagalan, itu adalah sekolah rahasia bagi para raja, dan engkau lulus. Hari ini adalah hari wisudamu. Bukan dengan toga, tapi dengan sorotan lembut dari semesta. Bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan gema yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah dilembutkan oleh waktu. Engkau akan diangkat, engkau akan dihormati, bukan karena engkau haus pujian, tapi karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa yang setia dalam sunyi akan ditinggikan di hadapan banyak saksi. Tahun depan, engkau tidak akan dikenali lagi oleh versi lamamu. Orang-orang akan heran, bagaimana bisa engkau berubah secepat ini? Tapi mereka tidak tahu, perubahan itu tidak instan. Ia lahir dari tahun-tahun panjang yang penuh luka, penuh tanya, penuh penolakan, penuh doa-doa yang engkau kirimkan dengan napas tersendat. Hari ini, semua itu mulai dibalas, bukan dengan perlahan, tapi dengan cara yang akan membuat engkau hanya bisa terdiam, tersenyum kecil dan berkata dalam hati, ternyata aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini, dan tidak ada satupun yang bisa menghentikan itu, karena jika Tuhan sudah mengangkat, tak ada yang bisa menjatuhkan.
Bagian 4. Tahun depan tidak akan sama lagi. Jiwa terpilih. Jika hari ini engkau benar-benar melangkah, jika hari ini engkau mengangkat wajahmu dan berkata dalam diam, "Aku siap menerima hidup yang berbeda," maka dengarlah ini baik-baik. Tahun depan tidak akan sama lagi. Engkau akan bangun di pagi hari dengan dada yang terasa lapang. Bukan karena beban hidup menghilang begitu saja, tapi karena beban itu akhirnya berubah bentuk. Apa yang dulu menindihmu, kini menjadi pijakan. Apa yang dulu melumpuhkan langkahmu, kini menjadi sayap. Apa yang dulu membuatmu menangis dalam gelap, kini menjadi cahaya yang menyinari jalan di depanmu. Tahun depan bukan sekadar angka baru di kalender. Tahun depan adalah ruang baru di dalam dirimu yang selama ini tertutup rapat oleh trauma, keraguan, dan kebiasaan hidup kecil. Dan sekarang karena engkau membuka diri hari ini, ruang itu akan mulai dipenuhi perlahan tapi pasti dipenuhi oleh sesuatu yang telah lama menunggu. Rezeki yang tidak lagi bisa ditahan, kabar baik yang tidak lagi bisa dihalangi, dan momentum yang tidak akan datang dua kali. Tahun depan engkau tidak lagi mencari pengakuan, karena engkau sudah menemukan harga dirimu bukan di luar, tetapi di dalam. Engkau tidak akan merasa iri dengan pencapaian orang lain karena jiwamu akan berkata dengan tenang, "Giliranku sudah dekat." Dan benar, giliranmu tidak hanya dekat, giliranmu sedang mengetuk dan pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Apa yang dulu terasa berat akan mulai terasa ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena frekuensi dalam dirimu telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Engkau tidak lagi berada di jalur lama yang membuatmu berputar-putar dalam kelelahan yang sama. Engkau kini berada di jalur baru yang mengantarkanmu ke tempat yang belum pernah engkau datangi. Tempat di mana uang datang tanpa dikejar. Tempat di mana peluang hadir tanpa engkau memaksa. Tempat di mana hidup mengalir seirama dengan suara hatimu. Jiwa yang hari ini percaya adalah jiwa yang tahun depan tidak lagi hidup dalam keraguan. Ia akan hidup dari kedalaman. Ia akan mendengar petunjuk-petunjuk halus yang datang dari semesta, lewat mimpi, lewat orang asing, lewat bisikan kecil yang muncul saat engkau sendiri yang berkata, "Lanjutkan, jangan takut, semua sudah dipersiapkan." Dan ya, semua memang sudah dipersiapkan. Ada engkau versi masa depan yang sedang menunggumu di ujung tahun depan. Ia berdiri dengan tubuh yang tegap, mata yang terang, dan hati yang penuh damai. Ia menunggumu untuk percaya hari ini, karena tanpa keberanianmu sekarang ia tidak akan pernah menjadi nyata. Tahun depan tidak akan sama lagi. Bagi mereka yang berkata, "Aku tidak akan hidup seperti tahun ini." Tapi tahun depan akan tetap sama bagi mereka yang berkata, "Lihat nanti saja, aku belum siap." Dan itulah perbedaan antara mereka yang ditinggikan dengan mereka yang terus menunggu tanda-tanda besar sambil mengabaikan bisikan kecil. Jiwa terpilih, engkau sudah cukup menderita. Engkau sudah cukup bersabar. Engkau sudah cukup membuktikan bahwa engkau tetap bertahan saat semuanya terasa memudar. Dan sekarang, engkau tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Engkau hanya perlu menyambut. Sambut tahun depan bukan dengan ragu, tapi dengan doa ini. "Ya Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caramu bekerja, tapi aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka yang percaya, dan saat kalimat itu lahir dari hatimu, semua yang tersembunyi mulai bergerak. Gerbang kekayaan, frekuensi kelimpahan, alur takdir finansial, semuanya mulai bergetar dan mengarah kepadamu. Tahun depan tidak akan mengulang luka yang sama jika hari ini engkau berani mengakhiri cerita lamamu. Karena kisah baru tidak akan dimulai selama engkau masih menggenggam bab yang telah selesai. Hari ini adalah halaman terakhir dan engkau adalah penulis yang memegang pena tahun depan.
adalah kisah baru yang sedang menunggu namamu ditulis di halamannya sebagai pemeran utama, bukan figuran, bukan penonton, tapi tokoh utama dalam perjalanan keajaiban yang akan membuat banyak orang berkata, "Aku ingin hidup seperti dia," dan engkau akan tersenyum. Karena engkau tahu, semua itu dimulai dari satu momen sederhana. Saat engkau berani percaya tepat di hari terakhir tahun ini. Bagian 5. Saat Tuhan menyembunyikan kemewahan dalam ujian. Jiwa terpilih, apakah engkau tahu bahwa sebagian dari kekayaanmu, sebagian dari limpahanmu, sebagian dari jawaban doamu, tidak ditaruh di balik usaha, tetapi disimpan di balik ujian? Tuhan, dengan segala kebijaksanaan yang tidak bisa diterka, tidak selalu membungkus hadiahnya dengan pita emas. Seringkali ia membungkusnya dengan air mata, dengan penolakan, dengan kekecewaan yang membuatmu ingin menyerah, dengan malam-malam sunyi yang terasa tak berujung. Dan engkau pun bertanya dalam hening, "Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berbuat baik, tapi tetap saja hasilnya tak sepadan?" Tapi hari ini di penghujung tahun yang telah melelahkan jiwamu, izinkan aku membisikkan satu kebenaran yang tersembunyi. Tuhan sedang melatih tanganmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Ia tahu bahwa jika Ia memberi sekarang sebelum hatimu siap, sebelum mentalmu kuat, sebelum engkau paham makna kelimpahan sejati, engkau akan kehilangan semuanya dalam sekejap. Karena itulah Ia tidak memberikannya saat engkau minta. Ia menundanya, Ia menyimpannya, Ia menanamkannya dalam ujian, Ia menaruh emas di dalam batu. Ia menyelipkan berlian di dalam tanah kering. Ia menaruh minyak di bawah tanah yang retak. Ia menaruh masa depanmu di balik rasa sakit yang kau anggap tak berguna. Engkau tidak gagal, engkau sedang dilatih. Setiap kali engkau merasa ditolak, itu bukan karena dunia membencimu. Itu karena semesta sedang menutup pintu yang salah agar engkau tidak keliru masuk. Setiap kali engkau kehilangan, itu bukan kerugian. Itu adalah proses pembersihan, karena apa yang akan engkau terima tidak bisa diletakkan di atas fondasi yang lama. Engkau harus hancur terlebih dahulu, agar sesuatu yang baru bisa dibangun. Dan hari ini, 31 Desember, adalah saatnya engkau melihat bahwa semua kehancuran itu bukan akhir. Tapi awal dari kekayaan besar yang dulu tersembunyi. Tuhan tidak akan memberi kekayaan sejati kepada jiwa yang belum mengenal kehilangan, bukan karena ia kejam, tapi karena ia tahu hanya hati yang pernah menangis dalam sunyi yang bisa menjaga berkah dengan penuh kesadaran. Engkau telah melewati itu semua. Engkau telah dihina, dilecehkan, dilupakan, dikhianati. Engkau telah ditinggalkan tepat saat engkau membutuhkan seseorang. Dan dalam kejatuhan itulah Tuhan melihat bahwa engkau tidak berpaling, bahwa engkau tetap bertahan, bahwa engkau tetap percaya meski tidak ada satupun yang bisa kau genggam. Dan justru disitulah engkau layak disebut raja. Raja bukan karena harta, tapi karena jiwamu tidak patah meski seluruh dunia membiarkanmu jatuh. Jiwa terpilih. Apa yang engkau anggap sebagai akhir tahun, bisa jadi adalah akhir dari ujian panjangmu. Engkau telah menjalani musim keringmu, dan kini langit mulai gelap, bukan karena badai, tapi karena awan hujan keberkahan sedang dikumpulkan. Tahun depan engkau tidak akan lagi bertanya kenapa hidupku sulit. Engkau akan berkata terima kasih Tuhan karena tidak memberikannya saat aku belum siap. Dan engkau akan melihat ke belakang dengan mata yang berkaca-kaca dan menyadari bahwa semua itu, semua rasa sakit yang dulu engkau kutuk, ternyata adalah pintu tersembunyi yang sedang mengantarmu pada kejayaan. Kini engkau sudah diambang pintu terakhir itu, tinggal satu langkah lagi, langkah untuk percaya bahwa ujian itu sudah cukup. Bahwa engkau tidak perlu disiksa oleh rasa takut lagi. Bahwa engkau berhak menerima apa yang telah lama dijanjikan namun tertahan, karena waktunya belum tiba. Tapi waktu itu kini telah tiba, sekarang.
Hari ini, masuklah ke dalamnya dan jangan menoleh ke belakang. Bagian 6. Kekayaan bukan lagi mimpi, tapi hak jiwa yang sadar. Jiwa terpilih. Apakah engkau masih mengira bahwa kekayaan hanyalah milik mereka yang memiliki koneksi, yang lahir dari keluarga berada, yang tampil meyakinkan, yang memiliki segalanya sejak awal? Jika itu yang engkau percaya, maka semesta hari ini datang untuk membantah keyakinan lamamu. Karena dalam frekuensi yang lebih tinggi, dalam realitas yang tidak dipahami oleh logika lama, kekayaan bukan lagi sesuatu yang harus dikejar, bukan lagi mimpi yang terasa jauh dan samar. Kekayaan adalah hak, dan hak itu hanya bisa dibuka oleh satu hal: kesadaran. Kesadaran bahwa engkau layak, kesadaran bahwa engkau sudah cukup, kesadaran bahwa hidup tidak pernah ingin membuatmu miskin, tetapi dirimu sendirilah yang tanpa sadar mengunci pintu aliran itu karena terlalu sering merasa tidak pantas. Hari ini, di ujung tahun yang telah melemahkan banyak jiwa, engkau dipanggil untuk kembali mengingat siapa sebenarnya engkau. Bukan dari kartu identitasmu, bukan dari rekening bankmu, bukan dari status sosialmu, tetapi dari inti cahaya yang telah Tuhan tanamkan sejak pertama kali ruhmu ditiupkan. Engkau bukan sembarang manusia. Engkau adalah satu bagian dari semesta yang memiliki hak penuh untuk menerima semua bentuk kelimpahan tanpa rasa bersalah. Dan jika hari ini engkau cukup sadar untuk mengakuinya, maka engkau sudah setengah jalan menuju hidup yang akan membuatmu tersenyum dalam takjub. Kekayaan sejati tidak datang dari ambisi kosong. Ia tidak datang dari kerakusan, tidak dari perbandingan, tidak dari meniru jalan orang lain. Kekayaan sejati datang ketika engkau berhenti berpura-pura kuat dan mulai hidup dalam keaslian jiwamu. Ketika engkau mulai mendengarkan suara batinmu lebih daripada kebisingan di luar sana. Ketika engkau mulai percaya bahwa hidup tidak sedang mengujimu, melainkan sedang membuka jalan. Dan jalan itu hanya terbuka saat engkau memilih sadar. Sadar bahwa rezeki tidak ditahan, ia hanya disesuaikan. Disesuaikan dengan kesediaanmu menerima, bukan dengan usaha kerasmu semata. Engkau boleh bekerja siang dan malam. Tapi jika batinmu penuh penolakan, penuh rasa aku belum cukup, maka kekayaan akan berdiri diam di kejauhan, menunggu engkau membuka satu kunci rahasia: kesediaan untuk menerima tanpa menyabotase diri sendiri. Berapa kali engkau menolak rezeki karena merasa belum layak? Berapa kali engkau menunda langkah karena takut gagal? Berapa banyak peluang yang engkau biarkan berlalu karena engkau percaya bahwa sukses bukan untukmu? Hari ini adalah waktunya untuk menyadari betapa keliru persepsi lama itu. Kekayaan tidak pernah ditulis untuk segelintir orang. Kekayaan ditulis untuk siapa saja yang siap membuang lapisan lama dari dirinya dan memilih lahir kembali sebagai pribadi yang tidak lagi hidup dari rasa takut, melainkan dari kesadaran utuh. Kesadaran ini bukan hal mistis, ia sederhana. Ia hadir saat engkau memandang cermin dan berkata dengan sepenuh getaran jiwa, "Aku pantas, aku siap, dan aku akan menerima apa yang menjadi bagian hidupku tanpa rasa takut lagi." Saat engkau mengucapkan itu, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu menunjukkan ke dunia, getaran hidupmu akan berubah, semesta akan bergerak, langit akan mencatat bahwa engkau bukan lagi jiwa yang tertidur, dan saat itu terjadi, uang, relasi, peluang, penghargaan, semuanya akan datang. Bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi alami dari kesadaranmu. Karena kekayaan sejati tidak datang kepada mereka yang paling haus. Ia datang kepada mereka yang paling jernih, yang sudah selesai berperang dengan diri sendiri, yang sudah berhenti menyangkal anugerahnya.
yang memilih untuk berkata, "Aku tidak akan takut lagi terhadap kemakmuran." Jiwa terpilih. Kekayaan bukan lagi mimpi, bukan sesuatu yang hanya bisa kau lihat di layar. Ia ada di sekitarmu, menunggu satu getaranmu berubah, menunggu satu keputusanmu menjadi nyata. Dan hari ini, jika engkau menyambutnya dengan penuh kesadaran, maka semua yang selama ini engkau bayangkan tentang hidup yang lapang, tentang rumah yang damai, tentang bebasnya engkau dari hutang dan kekhawatiran, bukan hanya mungkin, tapi akan menjadi kenyataan yang tak bisa kau tolak lagi, semua itu. Karena engkau akhirnya memilih untuk sadar. Bagian 7, pintu ini akan tertutup dan tidak akan terbuka lagi. Jiwa terpilih. Dengarkan dengan seluruh lapisan kesadaranmu, karena bagian ini bukan sekadar tulisan, melainkan suara halus dari langit yang tak bersuara. Suara yang hanya bisa didengar oleh hati yang masih jernih. Dan jika engkau masih membaca hingga titik ini, itu artinya hatimu belum mengeras. Masih ada cahaya, masih ada peluang, tapi izinkan aku bicara jujur kepadamu. Karena waktu tidak lagi banyak, pintu itu sedang terbuka. Dan ia akan segera tertutup. Ia bukan pintu biasa. Ia tidak bergantung pada jam atau tanggal. Ia bergantung pada momen batin, pada detik yang tidak bisa diulang, pada kesediaan terdalam dalam dirimu untuk berkata, "Aku tidak akan hidup seperti ini lagi." Selama ini engkau menunggu waktu yang tepat. Engkau berkata, "Nanti kalau sudah stabil, nanti kalau sudah kuat, nanti kalau sudah jelas." Tapi engkau lupa bahwa pintu tidak menunggu logika. Pintu tidak menunggu kesiapan sempurna. Pintu menunggu resonansi. Dan saat ini, sekarang, detik ini, resonansi itu sedang menyatu dengan frekuensi jiwamu. Tapi hanya sebentar, karena pintu ini bukan seperti fajar yang datang tiap hari. Pintu ini hanya datang untuk mereka yang cukup peka untuk mengerti bahwa hidupnya tidak bisa ditunda lagi. Engkau tidak punya waktu selamanya. Engkau tidak punya ulang tahun kehidupan yang tak terbatas. Engkau tidak punya jaminan bahwa momen seperti ini akan datang lagi tahun depan. Pintu ini, pintu kekayaan terakhir, pintu kepercayaan tertinggi dari semesta, pintu kelimpahan yang telah menunggu terlalu lama, akan segera menghilang dari radar kesadaran mereka yang lambat. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena semesta hanya menawar satu kali. Dan jika engkau menolak, jika engkau menunda, jika engkau memilih untuk kembali pada ketakutan lamamu, maka tahun depan akan kembali menjadi salinan dari tahun ini. Dan engkau akan duduk lagi di akhir tahun berikutnya menatap langit dengan dada sesak, seraya berkata, "Mengapa hidupku tidak pernah benar-benar berubah?" Karena engkau melewatkan pintu ini, karena engkau menunggu terlalu lama, karena engkau ingin semuanya pasti dulu baru percaya. Padahal semesta tidak bekerja seperti itu. Ia berkata, "Percayalah dulu, maka aku akan bukakan. Bergeraklah dulu, maka aku akan tunjukkan. Ambil langkahnya dulu, maka tanah akan muncul di bawah kakimu. Tapi jika engkau tidak melangkah, tidak akan ada tanah, tidak akan ada keajaiban, tidak akan ada yang berubah. Dan itulah hukum yang tidak bisa diganggu-gugat." Jiwa terpilih, pintu ini tidak hanya akan tertutup, tapi bisa jadi tidak akan pernah dibuka untukmu lagi dalam bentuk yang sama. Karena semesta hanya membuka gerbang sesuai momen, dan jika momen ini kau biarkan lewat, maka engkau tidak hanya kehilangan peluang, tapi kehilangan versi dirimu yang seharusnya menjadi jauh lebih besar dari yang sekarang. Bayangkan, ada dirimu yang lebih tenang, lebih kaya, lebih dihormati, lebih merdeka, lebih bercahaya yang sedang berdiri di balik pintu ini, menunggu, mengulurkan tangan, berkata pelan, "Tolong pilih aku, jangan biarkan aku mati di dalam impian." Dan hanya engkau yang bisa menyelamatkannya, hanya engkau yang bisa membawanya menjadi nyata. Dengan satu hal kecil, satu langkah batin percaya.
percaya bahwa pintu ini bukan kebetulan, bahwa engkau sedang dibimbing oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, bahwa hidupmu tidak ditakdirkan stagnan, bahwa keberlimpahan itu memang hakmu, asal engkau tidak lagi melarikan diri dari panggilan jiwamu sendiri. Engkau sudah terlalu sering diam saat waktu memanggil. Jangan lakukan itu lagi hari ini, karena setelah ini pintu akan tertutup dan tidak ada yang tahu kapan ia akan terbuka lagi. Atau apakah ia akan terbuka lagi? Engkau tahu ini bukan sekadar kata-kata. Engkau merasakannya di dadamu sekarang. Itulah getaran akhir. Itulah suara yang tidak terdengar tapi menyesakkan jika diabaikan. Jika engkau membiarkannya lewat hari ini, engkau akan kembali pada alur lama yang menguras jiwamu perlahan. Dan pada akhirnya engkau akan berkata, seandainya aku berani waktu itu. Tapi jika hari ini engkau melangkah, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan, karena pintu itu sempat terbuka, dan aku cukup sadar untuk masuk. Gerbang telah terbuka, tapi tidak akan terus menunggumu. Jiwa terpilih. Sekarang, engkau telah mendengar semuanya, bukan hanya dengan telingamu, tapi dengan lapisan terdalam dari jiwamu. Getaran itu nyata, detak yang tak biasa itu nyata, desakan lembut yang membuat dada sesak dan mata berkaca, semua itu bukan ilusi. Itu adalah tanda bahwa hari ini bukan hari biasa. Tanda bahwa tahun ini bukan hanya angka penutup. Tanda bahwa hidupmu yang selama ini berjalan dengan napas yang tertahan, akhirnya sampai di ujung gang sempit. Dan sebentar lagi akan dibukakan ke jalan lebar yang selama ini hanya bisa engkau impikan. Tapi jalan itu tidak bisa dimasuki oleh siapapun yang belum memilih, karena semesta tidak memaksa. Ia menunggu, namun ia tidak menunggu selamanya. Engkau telah berdiri terlalu lama di antara dua dunia. Satu dunia yang terasa aman tapi stagnan, dan satu dunia yang terasa asing tapi memanggil. Dunia pertama adalah kenyamanan palsu. Dunia kedua adalah takdirmu. Dan hari ini, Tuhan sedang menanti. Apakah engkau akan menyeberang, atau akan kembali berputar dalam pola lama yang menguras waktumu tanpa arah? Ingat ini, jika engkau tetap diam hari ini, engkau tidak hanya kehilangan momentum, engkau kehilangan versi terbaik dari hidupmu. Versi dirimu yang paling penuh cahaya, yang paling bijaksana, yang paling kaya, yang paling ringan, yang paling damai. Ia tidak bisa menunggu di balik pintu ini selamanya. Ia akan layu jika engkau memilih tetap berdiri dalam keraguan, tapi jika engkau melangkah, segalanya akan bergeser. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pusat getaran hidupmu berganti orbit. Engkau tidak akan hidup dalam perasaan kekurangan lagi. Engkau tidak akan merasa sendirian menghadapi hidup. Engkau tidak akan merasa bahwa waktu terus mencuri impianmu. Karena engkau telah mengubah poros nasibmu sendiri. Engkau telah berkata dengan keberanian, cukup, tahun depan aku tidak ingin menjadi orang yang sama. Aku ingin menjadi versi diriku yang Tuhan impikan sejak awal. Dan doa seperti itu tidak akan pernah ditolak. Langit akan bergerak, gerbang akan terbuka lebih lebar, peluang akan mendatangimu. Bukan sebagai hadiah instan, tetapi sebagai jawaban sakral yang sudah dikunci sejak lama hanya untuk engkau yang sadar pada hari ini. Engkau tidak harus tahu semua jawabannya. Engkau hanya harus tahu satu hal, bahwa engkau siap. Bukan siap sempurna, tapi siap untuk berhenti menunda. Siap untuk hidup sebagai raja bukan karena ego, tapi karena jiwamu lelah hidup dalam rasa cukup yang semu. Siap untuk menerima kekayaan besar bukan karena rakus, tapi karena engkau ingin memberi lebih banyak. Siap untuk berjalan bersama semesta bukan sebagai korban hidup, tapi sebagai pemimpin realitasmu sendiri. Dan inilah saatnya. 31 Desember 2025, bukan besok, bukan tahun depan, bukan saat engkau merasa lebih aman, tapi sekarang, di momen ini, di tarikan napas ini. Karena jika engkau tidak melangkah hari ini, engkau mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya hidup sebagai seseorang yang didukung penuh oleh langit.
Maka sekarang, ambillah keputusan suci itu. Putuskan untuk percaya walau semua belum terlihat jelas. Putuskan untuk bergerak walau arah belum seluruhnya terang. Putuskan untuk masuk walau pintunya tidak bisa engkau jelaskan kepada siapapun. Karena pintu ini hanya untukmu dan hanya engkau yang bisa membukanya dari dalam. Terakhir, sebelum engkau meninggalkan pesan ini, tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar suara ini tidak terputus dari hidupmu, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai komitmen batin bahwa engkau telah memilih, tidak lagi hidup dalam keraguan tetapi dalam limpahan takdir terbaikmu. Jiwa yang telah memilih tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Langit akan mengiringi langkahnya dan bumi akan tunduk di bawah getarannya. Karena satu jiwa yang sadar telah cukup untuk mengubah seluruh masa depannya.